Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema undangan Yesus yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kasus corona ini membawa dampak yang luar biasa, yang sangat signifikan, yang sangat terasa bagi kehidupan banyak orang, baik secara personal, keluarga, secara organisasi, perkantoran, bisnis, maupun secara pemerintahan. Dampak daripada pandemi corona ini, saudara, itu sangat-sangat luar biasa. Ada begitu banyak orang kemudian diputus pekerjaannya karena perusahaannya sudah tidak bisa berkembang lagi, perusahaannya mengalami kesulitan, sehingga banyak orang kemudian atau karyawan itu kemudian di PHK dan tidak bekerja lagi. Dalam dunia ekonomi ya juga pendapatan semakin berkurang, semakin menurun. Kemudian dari sisi bisnis yang lain, ada orang punya usaha restoran, punya usaha hotel, sekarang mengalami kesulitan yang luar biasa. Juga berdampak bagi kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang kemudian mengalami stres, mengalami depresi, mengalami kelelahan akibat pandemik yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka itu firman Tuhan kami bagikan kepada saudara agar setiap kita boleh mengalami kekuatan, mengalami penghiburan, mengalami jalan keluar, mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengundang kita ketika kita menghadapi rasa letih, rasa lesu, menghadapi begitu banyak kesulitan hari-hari ini, supaya kita mengalami kelegaan. Ada pertolongan di dalam Yesus Kristus, ada jawaban di dalam Yesus Kristus. Ya saudara yang hari-hari ini sedang mengalami keletihan, kelesuhan, beban berat karena krisis yang melanda, karena situasi kondisi yang melanda hari-hari ini. Nah, saudara yang sedang sakit juga yang diakibatkan karena virus corona ini, mari datang kepada Yesus, karena Yesus adalah sumber kesembuhan, sumber pertolongan bagi setiap kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar juga dari seorang wanita Syrovenesia yang kemudian dia datang kepada Tuhan ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia menghadapi kesusahan, ketika dia menghadapi masalah di dalam keluarganya, di mana anaknya itu sedang kerasukan setan dan dia mengalami beban yang sangat berat, mengalami kesulitan bagaimana caranya untuk bisa mengatasi persoalan anaknya ini. Dia mungkin sudah berusaha berobat ke tabib, sudah berusaha makan obat ini, makan obat itu, tapi anak ini tidak kunjung sembuh karena dia kerasukan setan. Maka itu di dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30 adalah kisah tentang seorang wanita Syrovenesia. Saudara perlu ketahui bahwa wanita Syrovenesia itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi dia memiliki keberanian yang kuat. Karena apa? Karena dia sedang memperjuangkan kesembuhan anaknya. Saudara, ini adalah perjuangan seorang ibu yang luar biasa, di mana seorang ibu memperhatikan anaknya begitu luar biasa. Perjuangan seorang ibu kepada anaknya supaya anaknya sembuh, supaya anaknya sehat, sehingga dia dalam tanda kutip saudara, dia berani melawan arus saudara untuk menemui Yesus. Padahal menurut adat istiadat orang Yahudi saudara, orang-orang di luar Yahudi tidak boleh masuk, bahkan bertemu dengan Yesus, minta pertolongan. Nah saudara, kita belajar saudaraku ya dari wanita Syrovenesia. Yang pertama adalah bahwa wanita ini tidak mudah menyerah. Di dalam pasal yang ke-7 dalam kitab Markus ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata begini, "Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudara, kisah ini ketika Yesus ingin menyendiri, saudara, dia mungkin sudah lelah, dia ingin beristirahat, dia ingin menenangkan diri bersama dengan murid-muridnya. Maka ketika dia masuk ke daerah Tirus itu Sidon, saudara, dia diam-diam supaya tidak ada orang yang melihatnya, supaya tidak ada orang yang kemudian mengawasi dia. Ternyata saudara, ada seorang wanita yang sedang menghadapi beban berat, kemudian tiba-tiba mendatangi Yesus dan dia berkata, "Tuhan, tolong saya. Tuhan, sembuhkan anak saya.
Tuhan tolong saya. Ketika Yesus melihat wanita ini, saudara, Tuhan Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maksudnya adalah bahwa anugerah, pintu anugerah, kesembuhan, kesehatan, berkat itu diberikan hanya kepada orang-orang yang percaya. Kepada orang-orang Israel, saudara. Bukan kepada orang-orang yang di luar Israel. Termasuk keselamatan, saudara. Pada mulanya itu hanya diberikan kepada orang-orang Israel, saudara. Tidak termasuk bangsa-bangsa yang lain. Maka itu kalau kita memperoleh keselamatan hari ini di dalam Yesus Kristus, itu adalah sebuah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka Yesus berkata, tidak baik roti ini diberikan kepada anjing. Wanita Sirofenesia itu disejajarkan dengan binatang. Tidak layak, tidak pantas. Karena kamu orang yang tidak percaya, kamu orang kafir, kamu penyembah berhala. Maka Yesus berkata demikian. Tetapi wanita ini, saudara, ibu ini, dia tidak menyerah. Kenapa, saudara? Karena dia sedang berjuang untuk kesembuhan anaknya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari wanita Sirofenesia ini adalah sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Di dalam kitab Markus pasal 7 ayat 28 firman Tuhan berkata, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara, wanita ini tidak marah. Wanita ini tidak tersinggung. Atau bisa saja dia tersinggung, saudara, atas perkataan Yesus. Dia bisa saja marah atas perkataannya, saudara. Sembarangan. Oh, saya disamakan dengan seekor anjing. Memangnya pertolongan hanya dari kamu saja? Bisa saja wanita ini berkata demikian. Tetapi dia melihat, saudara, bahwa tidak ada pertolongan yang lain di luar Yesus. Hanya Yesus yang bisa menolong anaknya. Hanya Yesus yang bisa mengusir setan dari tubuh anaknya. Tidak ada yang lain. Tidak ada kuasa yang lain yang bisa menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan, mengusir kuasa kegelapan dari anaknya itu. Maka dia begitu yakin, saudara. Dia datang. Apa yang dikatakan Yesus tidak dianggap itu sebagai sebuah ancaman, sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah hambatan. Tapi justru dia tetap percaya. Kerendahan hati yang luar biasa. Kalau kau mau mengalami mujizat Tuhan, jangan menjadi pribadi yang sombong. Jadilah pribadi yang rendah hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah. Dan Tuhan membenci orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang apa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran yang kedua yang kita dapat dari seorang wanita Sirofenesia, sehingga dia mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, adalah karena kerendahan hati. Kerendahan hati yang luar biasa. Ini penting, saudara. Biarlah setiap kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk mengalami kuasa Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, yang tidak kalah pentingnya dari seorang wanita Sirofenesia di hadapan Yesus Kristus adalah karena dia punya keyakinan yang teguh. Dia punya iman yang luar biasa. Dia punya keteguhan iman yang luar biasa. Sekalipun Yesus berkata dan menyamakan dianya sebagai seekor anjing, seekor binatang, tidak layak, tidak dianggap. Bahkan murid-murid Yesus mengatakan kepada Yesus, usir saja orang ini. Orang ini mengganggu kita. Saudara, tetapi wanita ini, dia tetap berseru kepada Yesus. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong anak saya. Anak saya perlu pertolongan. Ketika Yesus kemudian mendengar perkataan wanita ini. Ketika dia berkata, memang aku ini anjing. Tetapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dari situ Yesus kemudian berkata kepada wanita ini, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara, ketika wanita ini mendengar perkataan Yesus dan pulang ke rumahnya, apa yang didapat, saudara? Anaknya itu sudah sembuh. Anaknya itu sudah sehat. Setan yang ada di dalam diri anaknya mengganggu anaknya itu sudah pergi. Sudah keluar. Dan anaknya itu sembuh oleh karena dia percaya kepada Yesus Kristus.
Saudara, engkau sedang menghadapi sakit penyakit hari ini. Engkau sedang menghadapi pergumulan apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Datang kepada Yesus. Yesus mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan pertolongan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita jaga perkataan kita. Jangan ada persungutan, jangan ada perkataan kotor, jangan ada perkataan najis di hadapan Tuhan. Supaya perkataan kita berkenan di hati Tuhan. Biarlah kita berkata-kata yang baik, yang kudus, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar. Karena itu yang berkenan di hati Tuhan. 3 pelajaran penting ini, saudara, biarlah menjadi bagian dalam hidup kita. Di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah masa-masa kesulitan ini, kita tetap percaya kepada Yesus. Tetap memiliki kerendahan hati. Datang kepada Yesus. Percaya kepada Dia. Karena hanya Yesuslah sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Terimalah undangan Yesus. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Salam sehat, Indonesia menang. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.